Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan. Uwas tadi telah menjelaskan bagaimana di Ramadan ini kita dididik untuk menahan nafsu kita, menahan emosi kita. Ketika kita diajak berantem, ini imun. Baik, untuk lebih lengkapnya di segmen ini kita akan dengarkan pemaparan dari Ustaz Abdul Mutta'ali, Ramadan mendidik diri. Silakan, Ustaz Abdul Mutta'ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wassalatu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahabat saya, guru saya Ustaz Abdul Somad. Puasa itu secara etimologis al-imsak, menahan. Kalau sahabat-sahabat semua yang hadir di sini dan semua pemirsa TV One, kalau kita punya sepeda, punya motor, remnya blong, kira-kira kita pakai nggak kira-kira? Nggak kita pakai. Kalaupun terpaksa dipakai, pelan-pelan. Nggak mungkin cepat itu. Kenapa? Kalau nggak celaka, mencelakakan orang. Pun sama, ada orang itu kalau dikasih nikmat besar, rahmat besar, bawahnya nggak bisa. Kenapa? Remnya blong. Kalau kita remnya bagus, kita sering lihat tuh balapan tuh ya, waduh 100 km, 200 km per jam. Kenapa dia berani cepat? Karena remnya bagus. Itu sebabnya kalau kita ingin diberikan oleh Allah rahmatnya, maghfirahnya, ampunannya, itu yang amat sangat besar, maka perhatikan kita punya rem. Ini kenceng nggak kalau Allah kasih rezeki banyak? Kalau Allah kasih jabatan tinggi, kokoh nggak, kuat nggak? Khawatir dikasih jabatan tinggi, rezeki yang banyak, remnya belum, nabrak orang. Maka puasa itu rem dia, al-imsak. Nah, mudah-mudahan dengan puasa ini Allah Subhanahu wa taala itu merapikan rem iman kita. Rem tauhid kita, akhlak kita. Tadi kiai kita, guru kita Ustaz Somad yang membedakan antara kita dengan hewan itu adabnya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kenapa Islam bisa sampai ke Kuningan nih ya? Mungkin sahabat-sahabat semua daerahnya masing-masing Islam sampai tuh. Kenapa? Karena nabinya, pembawa Islam ini orangnya luar biasa jujurnya. Luar biasa bisa mengendalikan hawa nafsu. Subhanallah. Kenapa Nabi bisa jujur? Sehingga disebut Al-Amin. Bisa mengendalikan amarah yang luar biasa. Karena remnya bagus. Inna syaitana yajri majrad dam. Itu setan ada dalam aliran darah kita. Dalam banyak riwayat diceritakan itu yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Itu lisannya. Makanya kata Nabi, "Man lam yada' qaula zur, falaysa ilaihi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Orang yang enggak bisa ninggalin bohong, dusta, nyakitin orang, Allah enggak memperdulikan puasanya. Terus yang paling banyak menjerumuskan orang itu kehormatannya, kemaluannya. Itu sebabnya satu waktu Haji Agus Salim, itu mantan Menlu pertama kita itu, beliau melakukan konferensi dalam rangka persiapan kemerdekaan di Jepang, di Inggris. Itu setiap kali pertemuan malam harinya oleh resepsionis hotel ditelepon. Mr. Agus Salim, we have special service. Ya, dijawab oleh Haji Agus Salim, no, thank you. Ya, I'm Muslim. Saya seorang Muslim sedang puasa. Jadi puasa itu ngerem akhlak kita, keburukan kita. Maka puasa luar biasa. Republik kita merdeka bulan apa itu? Bulan Ramadan. Subhanallah. Andaikan Haji Agus Salim dan seluruh para pahlawan kita itu bisa tidak mengendalikan hawa nafsu, mungkin kita nggak merdeka sebagai bangsa. Maka puasa itu memerdekakan segala kerakusan kita, keburukan kita, kebiadaban kita, dan lain sebagainya. Karena itu kesyukuran kita. Apalagi puasa ini, kalau kita lihat dalam beberapa kitab, Nabi SAW ketika diturunkan surat Ali Imran ayat 102.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi kita protes, ya Rab, syarat masuk surga itu bukan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semua surga uiddat lil muttaqin, uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya nggak cukup puas kalau umat saya wafat sekedar muslim, tapi pengen apa? Muttaqin. Maka kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Allah turunkan itu Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ngasih bukan ikan, memang kail apa? Puasa. Nah, puasa yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat historisnya luar biasa dahsyat. Ya. Jadi selain surat Ali Imran ayat 102 itu ada kegamangan para sahabat ketika itu, ketika Allah turunkan 216 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian perang. Ya, perang itu enggak kalian senangi, itu isyarat bahwa satu waktu setelah Nabi SAW itu bisa merampungkan sebuah konstitusi piagam Madinah atau Madinah Charter, itu challenge pertama persiapan perang Badar. Para sahabat ketika itu galau, bukan takut. Ini kira-kira modal untuk Badar ini apa? Lalu turun Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ternyata modal perjuangan itu apa? Puasa. Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau mengatakan dakwah itu sebuah kegiatan ekspansif. Ya, kalau dalam permainan, ya, dakwah itu strikernya itu, dai-nya itu. Maka kalau orang misalkan dalam sebuah permainan menyerang terus tanpa memperhatikan apa? Pertahanan, kebobolan. Maka al-imsak itu bertahan. Jadi satu paket antara dakwah dengan siam. Maka para dai harus kuat siamnya, kalau enggak pertahanannya kebobolan. Maka coba lihat para sahabat, bagaimana imannya kokoh, luar biasa. Bagaimana para pahlawan kita, imannya luar biasa. Tidak bisa main mata dengan keburukan. Karena itu dakwah kita sampai ke Indonesia, sampai ke pelosok, karena memadukan antara dakwah dengan siam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Muta'ali, kita kebetulan kedatangan dari jamaah ini, Masya Allah, adik-adik mahasiswa yang sangat luar biasa sekali dari Institut Ilmu Al-Quran, Ustadz. Nanti kita akan ngaji bersama. Nah, saya akan persilahkan terlebih dahulu, ada satu jamaah yang siap dengan pertanyaannya. Siapa ini? Wih, ternyata bukan hanya satu, banyak sekali. Oke, saya persilakan satu terlebih dahulu deh, silakan. Dengan kakak siapa? Silakan kakak. Aduh, saya udah kayak di departemen store ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilma Sabrina Jamila dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya. Izin bertanya Ustadz, dalam bulan Ramadan biasanya orang banyak berlomba-lomba dalam menggapai kebaikan. Gimana caranya agar niat kita tetap lillah dalam menjalani kebaikan-kebaikan tersebut ya. Syukran, terima kasih. Baik, terima kasih kakak kita yang sudah memberikan pertanyaannya. Ditahan dulu, saya rem dulu, kita sahur dulu. Silakan Ustaz Abdul Muta'ali, Ustaz Abdul Somad, silakan. Apakah kalau kita beribadah lillah, lalu nggak boleh minta surga, nggak boleh minta ampunan, nggak boleh berharap balasan? Padahal Allah membolehkan itu, bahkan memerintahkan itu. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah yang nyuruh. Jadi kalau kita minta surga, Nabi yang merintahkan itu. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta surga, kalau kamu minta berdoa, mintalah surga yang paling tinggi, firdaus. Jadi beramal minta balasan pahala nggak salah.